Halo, salam Indonesia. Tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai. Semula kita berharap memasuki tahun ajaran baru ini wabah virus corona menghilang atau setidaknya menurun secara signifikan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sebaliknya. Kemarin saja terjadi lonjakan yang signifikan. Dalam satu hari ada lebih dari 2.600 orang yang terinfeksi positif virus corona. Memprihatinkan? Pastilah. Tapi saya berharap Anda tetap semangat. Jangan khawatir. Apalagi berlebihan. Sebab kalau khawatir berlebihan, itu bisa potensial menurunkan tingkat imunitas atau kekebalan tubuh kita. Jadi, jaga, tetap semangat. Yang kita bincangkan di sini adalah hal yang sangat prinsip di dalam tahun ajaran baru, yakni kebijakan pemerintah melalui SKB, surat keputusan bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, memastikan tidak semua daerah boleh belajar tatap muka sebagaimana biasa. Pemerintah menetapkan 4 zona penyebaran virus corona. 1, yang bersih ini zona hijau. Ini dianggap tidak ada virus corona di sana. Zona kuning ada tapi sedikit. Zona orange ya ada, sudah mulai banyak. Zona merah dianggap masih berbahaya. Tingkat penyebarannya tinggi. Tingkat yang terinfeksinya tinggi. Nah, yang dibolehkan untuk belajar tatap muka sebagaimana biasa itu hanya zona hijau. Kita memang menganut prinsip, dan ini serius, harus diperhatikan, lindungi anak-anak kita, lindungi adik-adik kita, lindungi masyarakat kita dari kemungkinan terinfeksi virus corona. Itu harus setuju semua orang. Tetapi jangan disangka bahwa di kawasan zona hijau itu masyarakatnya akan terus bebas dari virus corona. Jangan, hati-hati. Apalagi sekarang, sekali lagi, grafik peningkatan yang terinfeksi virus corona meningkat. Para siswa, murid, atau mahasiswa yang ada di zona hijau, itu jangan abai, jangan lalai, tetap patuh pada protokol corona. Itu kewajiban penyelenggara pendidikan di sana dan pemerintah di sana. Siswa, murid, mahasiswa juga harus patuh terhadap protokol corona itu. Tidak boleh abai ya. Bahaya kalau abai. Nanti jadi korban sendiri gitu. Tapi tugas pemerintah yang lebih strategis dari itu, yang lebih penting dari itu adalah memastikan bahwa di zona hijau itu harus dibatasi orang masuk dari luar. Setidaknya harus dikontrol betul tingkat kesehatan atau kategori kesehatan orang yang masuk di zona hijau itu. Karena bukan mustahil orang yang dari luar zona hijau masuk ke zona hijau dan yang masuk ini membawa virus. Ya kemudian masyarakat di situ akan juga tercemari atau terinfeksi virus corona. Jadi pergerakan sosial di batas zona itu harus dikontrol betul. Ini tugas pemerintah yang pertama. Yang kedua yang kita harus perbincangkan adalah, sekali lagi ini sangat penting, jangan anggap remeh, peniadaan proses belajar mengajar di dalam kelas, di bawah bimbingan guru, itu jangan dianggap tidak serius. Sekolah dengan proses belajar mengajar di dalam kelas tidak sekedar menempa intelektualitas anak, tidak sekedar itu. Di sana ada mental exercise, emotional exercise, ada social interaction. Jadi pengalaman itu tidak bisa didapatkan dengan atau melalui belajar online, tidak bisa. Siswa berinteraksi bersama lain, bercerita, berbagi cerita, berbagi pengalaman, saling bersaing. Itu adalah latihan sosial, latihan mental, latihan
kematangan emosional juga. Tidak bisa kalau online saja. Tidak bisa didapatkan dalam metode belajar online, ya. Itu. Apalagi yang terpenting juga adalah peran guru. Peran guru sampai hari ini tidak bisa tergantikan oleh orang tua. Kendati orang tuanya itu profesor, doktor dan sebagainya, gelarnya, jabatannya, apapun. Guru di dalam kelas, guru bagi murid adalah figur yang berwibawa untuk menginternalisasi materi ajar pada peserta didik itu secara langsung. Apalagi pelajaran-pelajaran IPA, eksakta, matematika, fisika, kimia, biologi, dan sejenisnya. Tidak bisa murid atau peserta didik memperoleh pengetahuan yang seperti yang diharapkan dalam kurikulum jika hanya melalui proses belajar online. Ya, ini penting diperhatikan. Jangan sampai proses belajar online merugikan siswa secara terus-menerus akibat dari kebijakan yang didasarkan hanya ketakutan semata tanpa ada alternatif cara belajar di era corona yang lebih bisa menjadikan anak atau peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan seperti yang diharapkan oleh dirinya, orang tuanya, atau diharapkan oleh kurikulum secara umum. Jangan sampai seperti itu. Apa yang saya mau katakan di sini bahwa, hai pemerintah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kepala daerah di seluruh Indonesia, carilah cara-cara alternatif sehingga anak atau peserta didik tidak dirugikan dalam proses belajar online. Kerugian pertama seperti yang saya katakan tadi ada dua, yaitu pola sosial, pola mental, pola emosional ketika berada di lingkungan teman-temannya sehari-hari. Kemudian pengaruh guru yang wibawanya tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Yang kedua, para siswa dari keluarga yang kurang mampu. Ini nggak mungkin meskipun dia berada di zona yang IT-nya, di daerah yang IT-nya sudah maju, seperti Jakarta atau Pulau Jawa pada umumnya, kota-kota besar lain Indonesia. Jangan anggap keluarga peserta didik di sana semua memiliki kemampuan untuk memperoleh materi ajar melalui online secara baik. Karena harus dipastikan ada komputer, ada laptop, ada HP yang memadai perangkatnya, perangkat lunaknya untuk memastikan masuk jaringan internet secara baik. Juga jaringan internet itu sendiri. Hingga semua keluarga yang berada di daerah yang maju pembangunannya, maju IT-nya, bisa memperoleh akses internet yang bagus. Jadi kerugian di situ juga siswa atau peserta didik karena keluarganya. Sementara pemerintah tidak menyiapkan sesuatu atau bantuan khusus pada keluarga-keluarga yang tidak mampu ini. Dalam artian bantuan khusus komputer ke, laptop, HP, internet, jaringan internet yang memadai, tidak ada. Jadi hanya menyerahkan kepada masyarakat, silakan gunakan internet, tanpa memastikan bahwa mereka memiliki fasilitas itu secara baik atau tidak. Itu artinya kebijakan sembarangan. Ya, apa yang saya mau katakan di sini? Marilah kita kreatif menyelesaikan atau mencari jalan keluar proses belajar mengajar di era corona ini. Misalnya saja, iya, tetap belajar di kelas, tetapi waktu belajarnya diperpendek dengan rombongan kelas yang bergantian. Tetap menerapkan protokol kesehatan corona. Jadi kalau semula 36 orang, bagi 2, 18. Jadi ada rombongan belajar yang bergantian dengan waktu belajar yang sedikit. Khususnya sekali lagi materi ajar yang tergolong agak sulit, tidak bisa ditangkap secara baik melalui online. Seperti sekali lagi matematika, misalnya fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Apalagi praktikum.
Nggak bisa dikerjakan secara online di rumah. Nggak bisa itu. Harus ada wadah di sekolah, ada laboratorium di sekolah, dan sebagainya. Itu yang harus digunakan. Jadi dengan cara ini, maka kekurangan-kekurangan belajar online tadi itu bisa ditutupi. Dan siswa atau peserta didik tidak dirugikan oleh karena kebijakan yang berangkat dari suasana batin yang takut dan ketiadaan alternatif dalam mencari solusi atau mencari cara bagaimana menjadikan peserta didik bisa belajar dengan baik, bisa diuntungkan untuk menerima materi ajar di era corona ini. Terima kasih. Salam Indonesia.